Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuristiqomah dengan NIM K71233027. Berikut merupakan video praktik mengajar saya untuk memenuhi tugas rekognisi mata kuliah perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran yang saya ambil, yaitu IPS di fase C di kelas 6 pada bab 2 pada subbab perlawanan melawan imperialisme. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Oke, masih semangat ya? Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Biasanya yang memimpin siapa? Keisha atau Nugraha? Keisha. Kali ini jangan sampai Keisha Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita nanti belajarnya mengenai IPA, terutama pada bab 2, yaitu perlawanan bangsa kita saat melawan Belanda. Sebelum pembelajaran, bisa ingin bertanya terlebih dahulu, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Sehat semua ya. Alhamdulillah, berarti sehat semua. Masih semangat semua? Biasa semangat anak-anak kelas 6. Terus di sini kita langsung mulai pembelajaran saja. Ini saya punya 2 gambar. Yang ini perempuan, yang ini laki-laki. Kira-kira yang itu, kalian tahu tidak ini siapa?
Imam Bonjol kurang apa? Mari, betul. Kira-kira karena ini Mbak. Pertentangan antara kaum adat dan kaum agama. Bicara apa yang jadi pertama? Karena kaum adat itu ada orangnya berjihad dan juga tahu dan juga berjihad. Kayaknya kayak jago juga banyak itu. Ada anak orang ini yang kebanyakan di. Nah, dalam perang itu ya kaum adat itu kaum adat yang bikin berjihad. Terus kita bangun ke Belanda. Nah, Belanda itu di masa anak itu perang itu untuk menguasai daerah di Minangkabau atau Sumatera Barat. Berapa di Indonesia? Kita bakal di daerah mana? Minangkabau Sumatera Barat. Karena tahu ada tahu karena yang ini siapa di? Umumnya di daerah mana? Aceh. Mereka apa? Untuk yang di sama perang perangnya berapa? Perangnya perang Aceh. Untuk yang di situ berada di perang Aceh. Perang Aceh ya. Untuk yang di dari Aceh perangnya perang Aceh. Terjadi karena Belanda itu menguasai. Terus Sultan yang ini nggak terima. Terus di sana orang Aceh buat kawan dari pada akhirnya itu apa? Belanda itu pasukannya lebih besar dan lebih licin. Nah, tahu nggak ternyata itu juga pernah menyerang itu. Jadi dia orang terhadap itu bilang ke Belanda, kalau ternyata di daerah ini, nah terus nanti ditangkap sama Belanda. Salah. Terus Belanda kalau dari asalnya apa ya? Timurnya juga. Timurnya juga. Bali betul. Nah, di Bali itu ada namanya Perang Jaga Raga. Perang Jaga Raga itu dipimpin oleh Raja Buleleng dan juga ini namanya Igusti Ketut Jelantih. Nah, Perang Jaga Raga dipimpin siapa? Raja Buleleng dan Igusti Ketut Jelantih. Oke. Itu terjadi karena masyarakat Bali itu tidak terima ada kebijakan Belanda yang ini melakukan hakawan parang. Jadi hakawan parang itu semacam juga jadi Bali tapi malah tidak jadi dibuat, tidak jadi jadi perang yang tidak bisa tapi tetap kalah. Jadi dari sini perangnya kalah mereka. Tapi perangnya kita itu sebagai ya Belanda ini menguasai semua orang masyarakat laut tidak terima karena di Belanda itu kita menguasai benteng mereka. Nah, tapi pada akhirnya masyarakat orang itu tetap kalah di mana yang juga dibukul dan dia dibukul. Ini juga sejarahnya. Terus ada yang terakhir ini ada namanya Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari itu ada di perang Banjar. Jadi Pangeran Antasari itu memimpin perang Banjar yang ada di Kalimantan. Dan ini karena masyarakat Banjar tidak terima ada sultan yang dimana orang Belanda bukan masyarakat mereka tidak terima perang. Tapi terlihat Pangeran Antasari ini sakit kromatik. Jadinya perangnya juga kalah. Jadi kira-kira dari semuanya ada perang yang menang. Semuanya mereka apa mereka enggak? Pasukan Belanda itu lebih banyak, senjatanya lebih canggih, otak mereka lebih licik, mengandalkan senjata. Yang kedua, perlawanan ini semua sifatnya masih ke daerah, belum bersatu, masih pecah-pecah sendiri, masih visinya itu tujuannya belum bersatu, ini belum bersatu, belum Indonesia namanya, masih Nusantara, masih kerajaan Aceh, kerajaan Jawa Barat, kerajaan Sunda, Indonesia di situ, belum Indonesia. Jadi masih urusannya itu beda-beda, jadinya namanya kalah. Oke, aku ya kan. Coba satu, coba dua, coba tiga, coba empat, coba lima. Ya, kita tentukan kelompok satu dulu ya. Ya. Nanti yang dipilih di sini ini kelompok satu. Kelompok sini. Mulai. Siapa? Bilang. Masih kelompok satu. Baik, ada bagian berikutnya. Yang akan menjadi selanjutnya. Adil.
ini dulu sebelum main game. Satu kelompok satu, jangan dibuka dulu, jangan dibuka. Siap. Yang bukan ada yang ini diskualifikasi. Ayo diambil dulu ceritanya. 2 lembar kertas. Yang satu ada gambar peta dan yang satu adalah yang ada angka teksnya 1, 2, 3 sampai 6. Perhatikan semua ya, perhatikan. Kalau tidak memperhatikan ke sini kalian nanti bingung mau semuanya. Ada 2 lembar. Nah itu mengerjakan sesuai urutan nomornya. Dilihat teksnya dulu. Nomor 1. Terus nanti dilihat di peta. Nomor 1 itu ada gambar siapa, daerah tanahnya dari siapa. Nah nanti kalian menentukan. Di situ ada pertanyaan, nama perannya apa dan tokohnya siapa. Jadi ada yang taruh ini sesuai di tempatnya. Misalnya nomor 1 itu gambar siapa? Cut Nyak Din. Cut Nyak Din itu perangnya namanya perang Aceh. Berarti di daerah Aceh. Nah, dicari perang Aceh, terus ini diletakkan di atas peta Aceh. Terus dicari nama Cut Nyak Din, ditempelkan di tempatnya. Oke? Bisa kasih waktu 7 menit. Sekarang silakan kelompok 1 berbaris di belakang ini belakang, kelompok 2 baris di sini ke belakang, kelompok 3 baris di sini ke belakang, kelompok 4 baris di sini ke belakang. Tentukan yang yang paling depan adalah pemain pertama. Tentukan urutan pemain. Siapa yang main pertama, main kedua, main ketiga, main keempat. Kelompok 1 sudah? Pemain pertama sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 siapa? Yang pertama? Ayo yang lain sudah siap loh. Oke sudah? Sekarang semuanya dengarkan instruksi Bu Isa. Jadi Jadi di depan pemain pertama ini ada yang namanya jejak kaki. Jejak kaki ini adalah sebagai rintangan kalian untuk mengerjakan soal di laptop depan ini. Cara memainkan jejak kakinya, kalian harus lompat sesuai arah jejak kakinya. Misalnya di situ jejak kakinya ada 2, arahnya kemana? Ke samping, berarti ya lompatnya kakinya ke samping gini. Terus kalau kakinya arahnya ke depan 2, berarti ya lompat gini. Tidak boleh jalan. Terus setelah nanti selesai sampai sini, langsung lari menuju ke depan laptop masing-masing. Yang urutan pertama silahkan klik mulai. Dibaca soalnya dengan baik lalu dijawab. Gak boleh dikasih tahu temennya di belakang. Ya, maka dari itu tadi Bu Isa minta kalian baca tidak. Sudah siap? Siapa yang bilang siap? Semua siap. Bisa mulai ya? 1, 2, 3. Baca soalnya.
Yang itu. Boleh lihat? Tidak boleh lihat catatan apapun. Nanti tulisannya. Iya, tulisannya. Tulisannya. Ya memang. Memang. Yang sudah dikumpulkan terus tak kasih uang 100.000. Uangnya kan? Dan tapi nanti dibalikin. Yuk, yang sudah mengumpulkan jawabannya terus menuliskan refleksi hari ini. Mengapa banyak ulangan rakyat kurang? Iswah. Tulisannya lagu dia. Iya. Kita dari ayam kucing. Refleksinya sudah dituliskan berapa ini? Maka yang paling semuanya adalah hari ini. Siapa yang belum selesai? Kok ini masih sisa satu? Oh, Asyik. Ngopi jadi ikan bodoh. Sebelum kita berdoa, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Syukur kita belajar hari ini, ayo. 1, 2, 3. Nanti di rumah jangan lupa belajar lagi ya. Sekarang siapa yang mau pimpin doa? Bisa. Oke, selamat siang anak-anak. Nanti pulangnya hati-hati, bisa melakukan kesehatan ya. Bisa tutupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian merupakan video praktik mengajar dari saya. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.